dan tingkat kebijaksanaan. Orang-orang fasik berkata satu sama lain, marilah kita menghadap orang yang baik, sebab bagi kita ia menjadi gangguan serta menentang pekerjaan kita. Pelanggaran-pelanggaran hukum dituduhkannya kepada kita, dan kepada kita dipersalahkannya dosa-dosa terhadap pendidikan kita. Cobalah kita lihat apakah perkataannya benar, dan ujilah apa yang Yesus mengambil waktu khusus mendidik para muridnya secara intensif. Pengajaran dan pendidikan Yesus secara khusus dalam Injil hari ini adalah mengenai nasib yang akan dialami oleh anak manusia. Anak manusia itu siapa? Adalah Yesus Kristus, Tuhan kita sendiri. Fokusnya tentang Yesus yang dulu, anak manusia, bicara terus terang tentang nasib hidupnya sendiri yang akan menerima, mengerti, memahami cara hidup. Namun mereka belum siap, tidak memahami makna pengajaran. Karena memang Yesus tidak hanya bicara tentang nasibnya sendiri, tetapi juga nasib para muridnya, nasib kita semua yang dan ketika para muridnya menyadari hal ini, ketika penulis mengatakan mereka mulai merasa malu dengan dirinya sendiri. Karena bagi Yesus, kedudukan dan kebesaran tidak perlu diperdebatkan, tidak perlu dipersoalkan, tidak perlu dipermasalahkan di antara para muridnya. Tetapi itulah kecenderungan hati manusia sekarang, kecenderungan hati kita para muridnya. Saudara-saudari pengamat iman yang dikasihi oleh Tuhan, bila dengan sesama teman kelompok 12 sudah saling menjatuhkan, saling bersaing, saling bertengkar, apalagi berhadapan dengan dua kelompok, pasti para murid melihat dirinya sebagai kelompok khusus, kelompok eksklusif, kelompok istimewa, dan cenderung menutup diri dan mencurigai dunia di luar dirinya. Tidak ada hal yang hanya sedikit semangat melaporkan kepada sang guru Yesus dengan mengatakan, guru, ada orang yang bukan kelompok kita juga mengusir setan dalam nama, dan kami cegah orang itu. Kami cegah orang itu karena yang selama kebaikan seperti yang diinginkan oleh Tuhan. Saudara-saudari Allah dan dikasih oleh Tuhan, pikiran, sikap, dan tindakan Yesus sang anak manusia harus menjadi titik tolak, titik berangkat, pikiran, sikap, dan tindakan para murid, tindakan kita semua. Pertama, sebagai anak manusia, Yesus sadar akan misinya yang maha luas dan tak terbatas di bumi, dan juga menjangkau yang sebentar. Kalau ayat ini, para muridnya asisten memahami apa sebenarnya anak manusia. Dalam kitab Daniel ayat 14 menegaskan yang begini tentang anak manusia itu. Dia penuh kemuliaan, dia penuh kekuasaan sebagai raja. Semua orang dari segala suku, bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya bersifat kekal, dan kerajaannya tidak akan lenyap. Inilah identitas
Yesus menggunakan daging itu pada dirinya, itu menunjukkan syarat ini bagi para muridnya, bagi kita sekalian. Yesus sangat manusia bersifat universal dan bersifat kekal. Manusia tidak memandang hidup dari sudut dan sebenarnya. Itu yang terjadi dengan para murid. Maka mereka merasa terganggu akan kehadiran anak manusia Yesus Kristus, apalagi para pemimpin agama Yahudi, karena dia memang berbeda dengan manusia pada umumnya. Akibatnya, meskipun dia sangat berhasil melakukan kebaikan, melakukan kebenaran dalam segala totalitas hidupnya, tetap dianggap sebagai pengacau. Yesus tetap dianggap sebagai perusak hukum Allah. Bahkan dikatakan bahwa dia sudah gila dan rusak. Oleh karena itu dia harus disingkirkan bahkan oleh bangsa sendiri. Yesus sebagai anak manusia sejati memandang ketika dan kemuliaannya dari sudut pandang yang sebenarnya dan sudut pandang Allah, bahwa itu tidak akan sia-sia. Putra manusia akan besar, tidak akan berlipat, tetapi akan ketika dia akan bangkit. Sebab kematian itu akan berbuat indah, yakni bangkitan dan kemuliaan. Inilah sikap dan tindakan Yesus harus menjadi pola secara bertahap, secara berbeda, dan terakhirnya yang dikasih. Jika seseorang ini menjadi yang terdahulu dan dapat yang menjadi yang terakhir dan menjadi pelayan semua. Mau ini yang terdahulu jadi yang terakhir dan menjadi pelayan bagi semua. Yesus tidak melarang para muridnya, tidak melarang kita menjadi nomor satu, menjadi nomor asal nomor satu atau terbuka dalam seluruh pikiran, sikap dan tindakan yang sedemikian rupa, tidak lagi peduli akan kedudukan, tapi dan dia akhir untuk menjadi pelayan. Mampu melayani setiap orang di sekeliling kita tanpa lagi memandang akan cara atau apapun yang dilakukan pada diri kita. Seperti anak manusia Yesus Kristus sendiri yang datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Dia datang dari surga untuk melayani semua orang dengan total, dengan tuntas, satu hal disalib dan membawa kalau kita dunia baik. Ketiga, Yesus mengajar para muridnya, mengajak kita sekalian untuk memandang orang lain yang punya kelompok kita, yang serupa dengan kita sebagai para murid yang selalu berbuat baik bagi sesama, bukan sebagai saingan, bukan sebagai musuh, tetapi sebagai teman, sebagai sahabat, sebagai saudara seperjuangan. Sebab kebaikan tetaplah kebaikan, kebenaran tetaplah kebenaran, kedamaian akan tetap kedamaian ini. Dan itu lebih penting daripada pelakunya, daripada sumber, daripada siapa yang melakukan. Nah, itu menjadi berikan karena menjadi sumber pemberontakan baru di bumi ini. Jadi kita adalah Tuhan pemisah dalam keluarga, dalam komunitas, dalam kerja, dari mana kita hidup dan berada. Kita harus menjadi sebagai murid Yesus, menjadi mampu, menjadi tentara, menjadi penyanyi dalam kehidupan bersama kita. Sehingga tidak ada lagi orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada lagi yang kaya atau yang miskin, tidak ada lagi yang muda
sibuk melayani sesama kita. Itu adalah mereka wajar, bukan mempertahankan satu sama lain dalam kehidupan kita. Yesus Tuhan kita sebagai manusia sejati yang amat mencintai semua orang, yang menjadikan dirinya bagi sesama, bagi kita. Barang siapa menerima seorang anak dalam namaku, ia menerima aku. Barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang memberi aku. Yang menyambut Yesus ditetapkan oleh istri anak menurut ukuran serta anak sejati selalu mencari bapak sejati yang pasti mampu menemukannya. Karena itu, setiap orang yang berbuat baik kalau bukan mengikuti Yesus, bukan kelompok kita, juga adalah anak yang selalu mencari yang baik, yang benar, yang sumbernya telah bermaaf. Sekali yang baik datangnya harus datangnya maaf. Jadi saudara-saudari dengan Allah yang dikasih oleh Tuhan, mari kita membangun diri kita sebagai Kristus, sedia menabungkan dan melakukan kebaikan, kebenaran dan kasih, walaupun itu kita menerima. Ini jalan yang benar, karena pahala adalah tempat kita dan kemudian seperti Allah untuk Tuhan Yesus pun kita. Caranya adalah dengan menempatkan diri sebagai